Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Panitia penjaringan calon perangkat desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari untuk jabatan kasih pemerintahan selenggarakan ujian tertulis dan praktek Senin 25 Juli 2022. Panitia penjaringan calon perangkat desa Rawajaya untuk menduduki jabatan kasih pemerintahan laksanakan tahapan ujian tes tertulis dan praktek. Bertempat di gedung SMA Negeri 1 Bantarsari, ujian tes diikuti 19 peserta dari 21 pendaftar. Pelaksanaan ujian tes baik tertulis maupun praktek dihadiri jajaran Forkopimcam Kecamatan Bantarsari selaku Panwas dan para pejabat instansi terkait. Camat Bantarsari DRS Hari Winarno MSI menjelaskan kepada awak media Kabar Satu Nusantara, atas nama pemerintah Kecamatan Bantarsari kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada jajaran panitia yang sudah melaksanakan tugas ekstra dari pagi hingga dini hari, dari pembuatan soal hingga pelaksanaan ujian tes tertulis dan hingga sampai saat ini belum selesai. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah dari awal mengikuti tahapan demi tahapan hingga hari ini. Semuanya bisa sportif. Siapapun yang nantinya mendapatkan nilai tertinggi tentunya nantinya bisa menjalankan tugas sebagai kasih pemerintahan Desa Rawajaya dengan penuh tanggung jawab. Ya, perlu kami sampaikan bahwa hari ini merupakan tahapan seleksi perangkat desa, khususnya formasi kasih pemerintahan di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari. Dan ini tahapan yang kesekian, dan dari pagi tadi kita sudah mulai dengan pembuatan soal oleh teman-teman panitia di tingkat desa dengan pengawasan Panwas tentunya. Kemudian siang sudah mulai pelaksanaan ujian tertulis, dan maghrib tadi baru kita mendapatkan hasil dari hasil tes tertulis. Kemudian selesai tertulis, teman-teman peserta itu istirahat dan dilanjutkan dengan ujian praktek, dan ini masih berlangsung, sedang penghitungan koreksi penghitungan hasil ujian praktek. Peserta yang mengikuti kegiatan ini ada 19 orang, tidak hanya di Rawajaya tetapi juga ada beberapa yang dari desa lain di wilayah Kecamatan Bantarsari. Untuk aturannya seperti apa nih Pak? Ya, tentunya kita mempedomani Perda tentang pengangkatan pemerintahan perangkat desa dan perubahannya, kemudian peraturan Bupati sebagai penjabaran pelaksananya. Dan sebenarnya memang otoritas itu ada di panitia di tingkat desa, dan kami camat selaku ketua Panwas beserta dengan Forkopimcam dan unsur dinas instansi adalah sebagai panitia pengawas, artinya memastikan bahwa proses yang berlangsung di sini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oh ya, terkait tempat Pak, ini kan untuk wilayah Rawajaya, kok memilih tempat di SMA Negeri ini gimana Pak? Ya, pertimbangan kesiapan fasilitas pendukung. Jadi memang dengan jumlah peserta yang cukup banyak, ini peserta cukup banyak, ini ada 19 orang untuk satu formasi. Bahkan pengalaman sebelumnya di Desa Bantarsari ada 2 formasi, pesertanya 40 orang lebih. Dengan mengingat peserta yang sedemikian banyak, dibutuhkan satu ruangan yang cukup luas untuk pelaksanaan ujian tertulis. Kemudian juga dukungan sarpras, terutama karena prakteknya adalah komputer, tentunya kita membutuhkan perangkat komputer sejumlah peserta yang ada. Dan SMA Negeri 1 Bantarsari sudah beberapa kali kita bekerjasama untuk digunakan fasilitasnya untuk pelaksanaan kegiatan seleksi perangkat desa. Oh ya, terkait dengan hasil malam ini apa langsung diumumkan atau gimana Pak? Ya, sesuai dengan peraturan yang dibuat di panitia tingkat desa, kemudian diketahui oleh Panwas, sesuai dengan dan masih senada atau relevan dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati, pengumuman dilaksanakan malam ini juga. Jadi nanti selesai tes koreksi tes keterampilan komputer, nanti akan didapatkan nilai akademis sudah tadi, kemudian hasil ujian komputer, kemudian ditambahkan tingkat pendidikan dan pengabdian. Nanti hasil rekap setiap peserta nanti akan muncul angka-angka, dan itu menjadi sebuah ranking. Kalau berdasarkan peraturan yang ada, Perda maupun Perbuk, peserta dengan nilai yang tertinggi yang itu akan ditetapkan malam ini juga
terpilih sebagai perangkat desa. Tapi ini baru ditetapkan hasil seleksinya oleh panitia desa. Ada mekanisme lanjutan setelah itu. Panitia tingkat desa berkewajiban melaporkan kepada kepala desa dan menembuskan kepada lembaga BPD dalam hal ini. Kemudian setelah itu kepala desa melaporkan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. Camat punya waktu 14 hari apakah memberikan atau tidak rekomendasinya Untuk pelantikan itu Pak? Iya, pelantikan. Kemudian kalau semuanya baik-baik saja, kita memberikan rekomendasi, tidak harus 14 hari. Kita memberikan rekomendasi dan mempersilahkan kepada kepala desa untuk mengatur waktunya kapan dilaksanakan pelantikan. Oke, terima kasih Pak Camat. Nah, dari Pak Kepala Desa sendiri, ini harapannya seperti apa Pak? Setelah nanti ada perangkat baru di Desa Rawajaya ini Pak? Ya, terima kasih. Harapan kami atas nama pemerintah Desa Rawajaya tentunya supaya bisa menunjang dan bisa bekerja sama terkait dengan kekurangan kasih pemerintahan di Desa Rawajaya supaya bisa berjalan sesuai dengan roda pemerintahan tentunya kayak gitu. Mungkin ada beberapa harapan dari pemerintah desa terkait dengan yang lulus ini, mungkin apa putra daerah atau apa gimana Pak? Ya, kalau kita normatif saja. Normatif. Ya, siapapun yang jadi itulah orang yang terbaik bagi kita. Jadi kita nebun saya nggak punya jago dan kita nggak punya apa-apa. Sifatnya kita netral dari pihak saya pribadi kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat. Ini selamat dini hari ya, selamat pagi ya. Nah, selamat malam ya. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak sekalian, Pak Kapolsek, Pak Kanwil Wakili, teman-teman yang saya hormati segenap panitia tingkat desa, Pak Kades dengan jajaran BPD, dan yang sangat saya hormati tentunya teman-teman sekalian, para pejuang pembangunan desa ini saya bilang yang luar biasa. Bersyukur marilah kita panjatkan dari Allah SWT atas segala nikmat dan karunia dan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga malam hari ini sampai dengan saat ini jam 11 kurang 5 menit, insya Allah kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat dan kekurangan suatu apa. Semua sehat kan ya? Yang utama itu dulu sehat dulu. Karena belum tentu kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita bisa duduk di sini barang-barang seperti itu. Kemudian bagus sekalian, ini proses administrasi sedang berjalan. Walaupun mungkin juara sudah diketahui juaranya, ya. Saya belum tahu yang mana ini. Tetapi proses administrasi secara resmi sedang berjalan. Tapi saya paksa diri, Pak Ketua Sejin, ini beliau ini strongman, Pak Kuat, Pak Kuat, Pak Strong. Tapi sesuai dengan nama beliau, dari pagi sampai dengan pagi tadi sampai dengan beliau sampai dengan sekarang posisinya masih jegel. Biasanya kalau posisi ketua itu posisi yang paling keton apa ya, stres kadang, tapi beliau tidak. Saya lihat beliau ini luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau dulu ini. Tidak lupa juga teman-teman panitia yang di belakang ini luar biasa, masih fresh walaupun 24 jam mungkin hampir gitu. Dan juga saya perlu apresiasi kepada teman-teman sekalian. Saya lihat beberapa wajah ini saya familiar ini. Artinya yang duduk saat ini di hadapan saya mungkin ada yang sudah 2 kali, ada 3 kali, betul ya? Jadi proses yang sama semacam ini tidak hanya di sini, sebelumnya sudah 2 kali, 3 kali. Mungkin sebagian ada yang baru coba peruntungannya kali ini, baru sekali ini. Coba yang baru sekali katakan aja. Baru sekali. Ya, artinya kita tidak pernah tahu nasib kita akan seperti apa. Saya yakin teman-teman sekalian sepakat, kita tidak pernah akan tahu nasib kita seperti apa sampai dengan kemudian kita mencoba ini. Dan hari ini teman-teman buktikan sekalian peruntungan nasibnya ini.
Yang jadi berarti memang bos, takdir saya menjadi perangkat desa Rawajaya kasih pemerintahan. Yang belum jadi memang ini belum takdir saya. Terima kasih peserta masih berkenan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Yang pertama, izin saya bacakan laporan akhir dari Jurnal Evaluasi Ujian Penyaringan Perangkat Desa Rawajaya Kasih Pemerintah. Nomor 1, Endri Hidayati. Nilai ujian tulis 54,00, nilai praktek 19, bobot ijazah 4, bobot piagam kosong, total nilai 77, ranking 4. 2. Yuni Dwi Sugiyanti. Nilai ujian tulis 47, nilai praktek 18, bobot ijazah 4, bobot piagam 0, total nilai 69,00, ranking 13. Nomor 3, Hartono 56,00, nilai praktek 13, bobot ijazah 5, bobot piagam 0, total nilai 74,00, ranking 8. Nomor 4, Suratman. Nilai ujian tulis 65,00, nilai praktek 10, bobot ijazah 1, bobot piagam kosong, nilai total 76,00, ranking 6. Nomor 5, Rara Ayu Dwi Kurnia. Nilai ujian tulis 43,00, nilai praktek 14, bobot ijazah 1, bobot piagam kosong, total nilai 58,00, ranking 16. Nomor 7, Heri Setiawan. Nilai ujian tulis 35,00, nilai praktek 4, bobot ijazah 1, bobot piagam kosong, total nilai 40, ranking 19. 8. Nurul Dwi Levai. Nilai ujian tulis 26,00, nilai praktek 11, bobot ijazah 5, bobot piagam kosong, total nilai 42,00. 14. Rahma Mubarokah. Nilai ujian tulis 71,00, nilai praktek 19, bobot ijazah 5, bobot piagam 0, total nilai 95,00, ranking 1. Nomor 15, Vega Nur Dwi Octavia. Nilai ujian tulis 46,00, nilai praktek 20, bobot ijazah 5, bobot piagam 0, total nilai 71,00, ranking 11. 16. Yara Sufi Diah Ayu Priyanti. Nilai ujian tulis 41,00, nilai praktek 20, bobot ijazah 5, bobot piagam kosong, total nilai 66,00, ranking 14. 17. Rosid Bayati. Nilai ujian tulis 62,00, nilai praktek 19, bobot ijazah 1, bobot piagam kosong, total nilai 82,00, ranking 2. 18. Ahmad Farid Kurniawan. Nilai ujian tulis 51,00, nilai praktek 19, bobot ijazah 4, bobot piagam kosong, total nilai 74,00, ranking 8. 19. Catur Supriyanto. Nilai ujian tulis 58,00, nilai praktek 19, bobot ijazah 1, bobot piagam kosong,
total nilai 78,00. Ranking 3. Terakhir nomor 21, Rico Tegar Wibowo. Nilai ujian tulis 45,00, nilai praktek 10, bobot ijazah 1, bobot piagam 0, total nilai 56,00. Ranking 17. Peringkat 1, Rohman Nur Barokah, Cilacap 16. Rohman Nur Barokah. Roma. Yang punya nama siapa? Yang punya nama siapa? Yang punya nama? Maju betulkan. Pakai enggak apa enggak? Enggak. Roma. Ya maju sama maju. Alamat Dusun Rawasari RT 01 RW 07 Rawajaya. Tanggal lahir Cilacap 16 September 1998. Gadis janda sebutlah. Rosid paham Rosid. Rosid Bayaki, Cilacap 28 Juni 1998. Alamat Rawakeling RT 02 RW 02 Rawajaya. Demikian saya bacakan yang saya laporkan ke Kepala Desa peringkat 22 telah berlangsung dengan tertib, aman dan lancar, serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 4 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap nomor 4 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 2. Bahwa para calon perangkat desa Rawajaya tidak akan mempermasalahkan tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang sudah dilewati karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataan ditetapkan di Rawajaya pada tanggal 25 Juli 2022. Panitia pengangkatan perangkat desa Ketua Kuat SPD. Bisa diterima ini? Bisa diterima? Bisa diterima? Terkait persiapan ini dari awal ceritanya seperti apa nih Pak? Sebetulnya saya sendiri sebagai ketua panitia ditunjuk belum punya kesiapan apa-apa, namun hanya tekad ingin memajukan Rawajaya, khususnya dalam membangun desa. Saya tergugah oleh sebab itu dan saya menerima surat keputusan dari Kepala Desa Rawajaya sebagai ketua. Terima kasih. Terus kiat suksesnya gimana Pak? Panitia membangun komunikasi dengan peserta dengan apa saja, masukan-masukannya tetap kita aspirasikan asal itu sesuai dengan norma dan aturan. Ya, kalau pesertanya total berapa Pak jumlahnya? Peserta pendaftar 21, kemudian diberi batas waktu untuk pengumpulan berkas 2 sampai penutupan tidak bisa melengkapi berkas sehingga dinyatakan tidak lolos berkas. Yang ujian ini 19 peserta. Terkait tadi sudah diumumkan untuk ranking 1-2 itu untuk pelantikan kapan sana Pak? Pelantikan itu wewenang kepala desa, tugas panitia hanya melaporkan peringkat 1 dan peringkat 2 ke kepala desa. Insya Allah besok jam 10 panitia menghadap kepala desa untuk membawa laporan, kemudian minta rekomendasi Bapak Camat untuk segera dilantik. Harapan dari panitia kepada yang terlantik nantinya Pak? Harapan dari panitia karena sudah bersusah payah energi, materi dan sebagainya benar-benar sebagai terpilih untuk bisa mengabdikan tenaga apapun demi membangun Rawajaya. Terima kasih Pak. Rohman Nur Barokah. Oh ya, gimana perasaannya mendapatkan nilai tertinggi atau ranking 1? Senang Pak, alhamdulillah. Senang Pak. Oh.
persiapan apa yang disiapkan untuk nanti menjadi perangkat? Belajar sih Pak, pasti belajar, terus berdoa, terus restu orang tua Pak, pastinya restu orang tua juga ini. Terus kiat-kiatnya apa bisa memenangkan ini? Kiat-kiat paling belajar yang rutin, belajarnya nggak cuma pas waktu mengikuti aja, tapi rutin pas dari awal-awal gitu Pak. Kayak gitu sih, sama berdoa yang dikencengin pas mau deketin itu Pak. Rasanya gimana Pak? Senang ya? Seneng Pak, alhamdulillah. Fuad SPD selaku Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Rawajaya Jabatan Kasih Pemerintahan menjelaskan kepada awak media Kabar 1 Nusantara, atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada para peserta yang berjumlah 19 orang yang sudah mengikuti jalannya tes ujian baik tertulis maupun praktek dengan semangat. Alhamdulillah semua tahapan sudah selesai dan sudah ada 2 peserta yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu peringkat 1 Romah Mubarokah dengan total nilai 95,00. Untuk peringkat 2 Rosid Baikaki total nilai 82,00. Besok panitia akan melaporkan hasil kepada kepala desa untuk dilanjutkan ke ketua BPD dan camat, yang selanjutnya tinggal menunggu agenda pelantikan. Dari Gedung SMA Negeri 1 Bantarsari, Kabar 1 Nusantara melaporkan.